Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Waalaikumsalam. sore, dan malam para pemirsa Mubadalah TV. Kita kembali ke acara kita yang tertunda cukup lama karena adanya pandemi COVID-19. Hingga akhirnya kami bersepakat untuk sementara melakukan bedah buku ini kembali dengan menggunakan media komunikasi Zoom. Jadi kita harus terima kasih ya sama Zoom. Lalu akan ditayangkan secara siaran tunda di Mubadalah TV. Nah, Hussein Muhammad yang tentu saja biasa kita panggil Buya. Selamat sore Buya. Selamat sore, selamat siang, selamat malam, teman-teman semua. Ya. Gimana Buya? Sehat selalu, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah sehat semua juga ya, mudah-mudahan sehat ya. Amin, amin. Dan jangan lupa ya kita tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan. Kalau mau keluar rumah pakai masker gitu ya. Terus jangan lupa mengkonsumsi banyak vitamin C. Nah, teman-teman semuanya, kita kembali lagi ke tema. Kita hari ini akan diskusi atau bedah buku di episode ketiga. Karena kan kita udah 2 kali nih diskusi buku. Nah, kali ini kita akan berdiskusi tentang berdiskusi tentang penafsiran yang berperspektif gender atau penafsiran yang berkeadilan gender. Ada nggak sih gitu ya? Nah, tentu kita nggak bisa memungkiri ya, dan kita juga nggak bisa menutup mata bahwa dalam kurun waktu yang sangat panjang gitu ya terjadi relasi, bahkan sampai hari ini terjadi relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Pemiskinan perempuan dari sisi ekonomi, di nomor 2 kan dalam pendidikan, peran ganda dalam keluarga, diskriminasi, dan diragukan kepemimpinannya. Bukan hanya diragukan sih, kadang-kadang dibilang nggak layak gitu perempuan untuk memimpin. Saya ingat sekali banyak sekali terlibat dalam diskusi-diskusi yang bertemakan Islam dan gender. Itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan surat An-Nisa ayat 34 ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan mereka itu biasanya kira-kira begini. Dalam surat An-Nisa ayat 34 kan disebutkan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu. Itu kan udah jelas nih, di situ dijelaskan bahwa ar-rijal atau laki-laki itu pemimpin atas perempuan. Lalu kenapa sih gitu ya? Kenapa sih harus ada kenapa sih perempuan mau memimpin, padahal kan di dalam teks Al-Qur'an itu udah jelas dijelaskan gitu. Nah, menurut Buya sendiri menanggapi gitu ya, menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini kayak gimana sih Buya? Ya, terima kasih ya. Ini pertanyaan yang penting sekali. Saya sudah pernah menyampaikan dalam ruang ini ya beberapa waktu yang lalu bahwa ayat ini menjadi sentral dari sistem relasi laki-laki dan perempuan di dalam seluruh aspek kehidupannya, di dalam sistem kehidupan. Ini yang kita kenal kemudian dengan nama kebudayaan patriarkis, sistem sosial patriarkis. Itu artinya bahwa pengendali semua kehidupan itu adalah laki-laki. Itu bagi orang Islam, bagi kaum muslimin memegang ayat ini. Itu saya paham sekali. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa membaca Al-Quran tentu saja tidak bisa hanya satu ayat, tetapi harus komprehensif bahasa. Jadi tidak eklektik bahasa kerennya gitu ya, mengambil satu tetapi melupakan yang lain gitu. Jadi karena sama-sama di dalam Al-Quran juga ada ayat yang lain gitu. Misalnya ayat laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang Islam, laki perempuan yang bersedekah, yang jujur, yang beribadah, itu mendapatkan pahala yang sama gitu. Barang siapa yang beramal soleh
laki-laki dan beriman dan beramal soleh, baik laki-laki dan perempuan, maka diberikan kehidupan yang baik, sejahtera, bahagia, dan seterusnya. Ada lagi ayat misalnya bahwa yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Begitu. Jadi ayat-ayat itu ada ayat yang disebut terakhir itu menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Tuhan. Jadi ini kan bertentangan lalu dengan ayat yang pertama tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pertanyaan yang selalu saya sampaikan itu, mana yang akan kita ambil? Itu apakah ayat ar-rijalu qawwamuna atau ayat inna akramakum indallahi atqakum, atau yang lain-lain? Itu banyak sekali sebetulnya ya. Jadi kan bertentangan. Jadi satu laki dan perempuan itu berbeda, laki-laki di atas sebagai superior, sementara perempuan sebagai inferior. Tapi di ayat yang lain, laki-laki dan perempuan sama di hadapan Tuhan. Setara gitu loh. Jadi mau ngambil yang mana? Kalau ngambil, saya ulang balik, kalau ngambil ar-rijalu qawwamuna, maka itu ayat yang itu tentang kesetaraan bagaimana? Dibuang saja, nggak berguna. Dan itu banyak sekali. Dari basulakum antum basulahun, kan begitu ada. Gitu ya. Jadi ini memerlukan pembacaan yang komprehensif. Ini yang saya kira agak susah ya, dari satu sisi kebudayaan kita telah menanamkan satu ajaran partikular, maksud saya ajaran partikular itu dianggap sebagai sesuatu yang universal. Nah, ini yang jadi masalah nih. Jadi ar-rijalu itu menurut saya adalah problem atau isu partikular. Isu yang menunjukkan satu kasus kepemimpinan di ruang domestik. Gitu loh. Pernyataannya begitu. Pernyataannya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi harus dibaca secara tenang gitu ya. Kata di dalam Al-Quran ar-rijalu itu tidak menunjukkan keharusan, tapi hanya menceritakan. Itu loh. Menceritakan bahwa laki-laki itu qawwam atas perempuan. Itu. Jadi qawwam itu nanti kita bicarakan lagi. Nah, jadi ini memberitahukan saja. Memberitahukan tentang fakta sosial di dalam zaman dan ruang ketika ayat itu disampaikan. Tentu begitu dong logikanya. Nabi menyampaikan bahwa laki-laki dan perempuan itu, laki-laki itu qawwam. Jadi Al-Quran kemudian membuat satu logika. Kenapa ya kira-kira di masyarakat kok begitu? Gitu ya. Al-Quran mengatakan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Saya berkatakan bima faddalallah, karena Allah telah melebihkan kepada laki-laki. Tapi sebetulnya Al-Quran tidak menyebutkan bima faddalar rijal, tidak. Tetapi bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Sebagian mereka laki-laki ya, atau sebagian yang lain, gitu loh. Sebagian. Jadi tidak ada kemutlakan. Tuh, gitu tuh. Ini juga melihat satu fakta sebetulnya. Fakta sosial itu tidak semua laki-laki lebih unggul, diberi keunggulan oleh Allah. Itu faktanya. Jadi bicara tentang realitas sosial. Nah, sebagian laki-laki ada sebagian yang lain. Jadi ada laki-laki yang tidak lebih utama daripada sebagian yang lain. Berarti ada perempuan yang lebih utama daripada laki-laki. Ya toh? Ya. Logikanya begitu. Sekarang pertanyaan kita jangan hanya sampai di situ. Ya. Kita harus kelebihannya itu apa? Kelebihannya apa? Ya. Kelebihannya apa? Itu harus ini inti gitu loh.
Setiap hukum itu sebetulnya ada logikanya. Hukum sosial ya, saya selalu mengatakan hukum sosial. Berbeda dengan hukum ibadah, terserah dia ibadah sih. Karena ini logika itu membuat sesuatu bisa berubah, berkembang. Gitu. Jadi kira-kira yang dimaksud dengan kelebihan sebagian atas sebagian yang lainnya itu gimana Bu ya? Ya, jadi memang hebat sekali menurut saya sih Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan kelebihan itu. Apa sih sebetulnya yang menjadi krusial di dalam sebuah kepemimpinan itu? Apa sih orang menjadi pemimpin itu sebetulnya pada umumnya itu orang di apa? Apa ya? Kemampuan kali Bu ya? Nah itu jadi kemampuan cara mengatur pikirannya bisa gitu kan, melaksanakan sesuatu gitu kan, memanage sesuatu. Kepemimpinan begitu dimanapun di seluruh dunia adalah mereka yang dianggap memiliki kemampuan untuk memanage, mengatur gitu. Faktornya apa sebetulnya kemampuan itu? Nah, pertanyaan begitu lagi tidak hanya berhenti pada kemampuan misalnya. Bahwa itu memang betul. Kemampuannya apa? Kemampuan dalam apa? Gitu. Pertanyaannya banyak. Tapi kita sepakat sebetulnya meskipun ada banyak kemampuan, orang mengatakan bahwa perempuan itu lemah misalnya, laki-laki kuat, gitu kan? Itu juga suatu kemampuan. Tapi nanti kita bertanya juga kuat dalam hal apa, gitu kan? Ya. Tapi yang paling inti dari sebuah kepemimpinan adalah akal. Karena manusia itu akal. Nah, gini, akal lah yang mengatur itu dimanapun, siapapun, karena itu inti manusia di situ. Mengapa dia lebih utama daripada makhluk Allah yang lain? Karena dia memiliki itu. Jadi itu kesimpulan. Maka khalifah fil ardi itu, inna ja'ilun fil ardi khalifah, itu sebetulnya karena dia memiliki satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk Tuhan yang lain, yaitu akal. Gitu. Jadi kepemimpinan itu diberikan kepada mereka, orang pada mereka yang mempunyai kemampuan di dalam cara berpikir, dalam akalnya. Gitu. Nah sekarang begitu, tapi kadang-kadang orang ya kalau laki-laki kan bisa kuat. Ya kuatnya itu fisik gitu kan ya. Tapi perempuan juga kuat yang lain fisik. Hanya juga relatif sekali. Jadi saya membaca bahwa para ulama sepakat pada inti kemampuan itu, yaitu akal. Akal gitu ya. Nah, pertanyaan kita dari satu, karena Allah telah memberikan pada umumnya. Nah, gitu saya selalu menerjemahkan di dalam kalau terjemahan pada umumnya laki-laki, gitu ya. Oke, bukan berarti tidak ada perempuan. Jadi tidak bisa dikatakan karena Allah telah melebihkan dari segi intelektualitasnya kepada semua laki-laki atas semua perempuan. Ya macam-macam anak kan laki-laki, ada anak laki-laki, ada ibu perempuan. Dari mana ibu dengan anak gitu kan? Itu saja juga. Orang yang sekolah, perempuannya sekolah, adiknya yang nggak sekolah, pinter mana? Gitu. Pak sarjana, laki-lakinya atau perempuannya, anak laki-lakinya atau teman laki-lakinya masih pelajar, mana lebih pintar? Kan segala sesuatunya sangat relatif gitu. Nah, jadi kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran tadi, saya ingin mengatakan begini, laki-laki pada saat itu di sana, pada umumnya pemimpin laki dari perempuan, gitu ya. Karena pada umumnya laki-laki diberikan kelebihan, yaitu dari sisi intelektualitasnya daripada
pada umumnya perempuan. Ya, di situ pada waktu itu, gitu loh. Satu, jadi unsur kepemimpinannya Al-Quran menyebutkan nomor utama adalah intelektualitas. Jadi ayat ini tuh kayak kayak informatif gitu ya Bu ya? Iya. Informasi konteks pada masa itu. Iya. Bahwa laki-laki itu lebih diberikan akal ketimbang perempuan, lebih diberikan logik ya Bu ya, mungkin akses misalnya akses akalnya itu juga kan misalnya berbeda ya Bu ya, maksudnya pada masa itu kan konteksnya perempuan sama sekali nggak punya akses ke publik gitu, perempuan sama sekali nggak punya akses ke pendidikan gitu kan Bu ya. Jadi misalnya wajar aja memang pada masa itu ya laki-laki memang mendapatkan kesempatan yang lebih baik gitu. Kalau begitu gimana Bu ya kira-kira? Ya betul. Jadi itu pertanyaan lebih lanjut ya. Jadi pertanyaan konklusinya tadi memang laki-laki pada umumnya memiliki kemampuan intelektual lebih daripada pada umumnya perempuan. Pertanyaannya mengapa? Itu loh maksud saya. Iya. Menanyakan mengapa begitu? Karena kita mengatakan struktur sosial, sistem sosial telah menempatkan laki-laki sebagai makhluk publik, gitu loh bahasa sekarang. Perempuan sebagai makhluk domestik. Ya, jadi kebudayaannya begitu. Kebudayaannya telah menciptakan perempuan itu di rumah sajalah, gitu kan. Nanti kalau kita di Indonesia kan perempuan itu yang nanti juga sumur, dapur, kasur, gitu. Jadi itu adalah kita sendiri yang menciptakan perempuan. Nah, akhirnya nggak usah belajar tinggi-tinggi, nanti juga kembali ke dapur. Jadi sebetulnya adalah di dalam kita sendiri yang menentukan begitu, itu bukan Allah. Itu loh, bukan Allah yang membuat perempuan harus di rumah saja, itu bukan. Tapi kita yang menentukan, yang mengatur sistem sosial. Nanti saya bilang sistem sosial apa saja sih faktornya itu. Apa yang membentuk sistem sosial begitu? Itu apa gitu. Nah, jadi intinya begitu. Tentu saja logika kita akan mengantarkan siapapun yang tidak belajar ya tidak pintar. Gitu. Kalau orang nggak membaca atau tugas nggak memikirkan sesuatu, tanggung jawabnya nggak bisa. Dan kalau laki-laki memang publik yang mengenal lingkungan lah, memahami persoalan-persoalan kehidupan lah, kan gitu. Jadi pantas gitu. Menurut saya adil ayat itu. Jangan kalau begitu saya menentang begitu dianggap tidak adil. Justru adil. Al-Quran ayat itu adil, tetapi itu di dalam konteksnya justru keadilan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi karena tempatnya begitu, ya memang diberikan begitu. Ya, jadi perempuan juga nanti bagiannya cuma separuh, bagiannya nggak bisa ini, nggak boleh ini, banyak sekali. Nah, akibat daripada struktur sosial yang mengatur, mengharuskan, menormatifkan perempuan di rumah saja. Laki-laki tugasnya cari nafkah, misalnya kan. Itu akan membentuk kehidupan seperti itu, dan karena lama-lama saya bolak-balik terus-menerus, maka dianggap sebagai keyakinan Tuhan. Itu dianggap sebagai kebenaran gitu ya Bu ya. Kebenaran yang Tuhan. Itu satu faktor ya. Satu faktor dari sistem mengapa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Al-Quran membuat sebuah logika setiap keputusan Al-Quran juga ya. Kebanyakan atau yang seharusnya begitu. Setiap keputusan ada logika hukum. Logikanya. Di dalam ayat ini ada dua logika hukum. Logika hukum, alat hukum bahasa agamanya. Mengapa laki-laki menurut Al-Quran, bukan menurut Al-Quran, disampaikan oleh Al-Quran, Al-Quran menyampaikan informasi,
para publik, yaitu bahwa laki-laki pemimpin adalah oke deh pemimpin deh gitu ya, pemimpin itu penentu ya kan, karena satu kelebihan intelektualitas, yang kedua adalah bima anfaqu min amwalihim, itu konsekuensi terusnya itu laki-laki bisa memberi nafkah atau memberikan nafkah kepada istrinya dan keluarganya. Jadi dua kekuatan ada pada laki-laki, tapi dua kekuatan itu adalah dikonstruksikan, asal gitu. Ya. Pemimpinan dan ekonomi. Ini menentukan. Inilah yang ada konsekuensi gitu ya, Bu ya. Oh iya. Jadi ini nanti akan membentuk feminis apa sih kan gitu tuh. Oh radikal apa gitu. Feminis, sosialis. Ya macam-macam. Tergantung pengaturannya apa. Materialis itu karena yang menentukan adalah ekonomi katanya. Ekonominya adalah laki-laki. Ada yang liberal, ya karena pikirannya yang utama menentukan itu adalah akal. Jadi logikanya begitu. Nah, sosial ya cara. Oke deh itu teori ya, nanti dibentuk sebuah teori. Ya. Balik lagi ke itu Bu ya, balik lagi ke Qoam sendiri. Tadi kan ini ya bima fadlallahu ba'du ma'ala ba'din. Nah, kalau dari Qoam sendiri itu memang apakah memang artinya gitu ya, artinya pemimpin aja atau ada alternatif makna yang lain sih? Ya banyak, kalau tekstualitasnya ya tidak pemimpin, berdiri di atas, melakukan sesuatu di atas, itu aja, melaksanakan sesuatu di atas, dari atas, itu melakukan sesuatu. Jadi nanti para ulama akan membuat kata-kata yang uraian daripada Qoam itu, yang singkatnya ya pemimpin katanya gitu, yang bertanggung jawab, ada yang membimbing, ada yang melindungi, ya itu konsekuensi gitu. Tapi intinya adalah kepemimpinan itu. Kepemimpinan itu mengharuskan pada dirinya sendiri memperhatikan, melindungi, ya bertanggung jawab. Semua kepemimpinan dimanapun dalam konteks apapun, memang punya tanggung jawab seperti itu. Ya, kadang-kadang kita sih, ini juga saya juga kritik kepada teman-teman, kok kenapa sih kalau kepemimpinan diganti-ganti gitu? Oh, bukan kepemimpinan, karena ini protes sebetulnya. Iya. Karena protes pada teman-teman itu, kalau saya nggak jadi masalah. Saya masalah mau ditanyakan apa, makan apa, tapi itu bisa dimiliki oleh siapa saja. Kalaupun nanti juga perempuan yang memiliki kapasitas sebagai laki, ya dia juga menjadi pemimpin, dia juga bertanggung jawab, dia juga melindungi, dia juga mengayomi dan seterusnya, sama. Bukan masalah kata-kata itu. Itu menurut saya keruwetan sendiri. Dari satu sisi teman-teman yang ini pemimpin nih masalahnya nih, maka bukan pemimpin nih yang diartikan, bukan pemimpin nih. Jadi ini ya kesannya Bu ya, kalau mau pemimpin itu kayak ada kayak pemimpin itu sama dengan dominasi gitu ya Bu ya. Jadi menolak. Betul. Jadi nanti akan ada satu usulan, ya kepemimpinan bukan dominasi. Ya siapa saja, bukan masalah. Ya. Memang kita harus, ini kan juga refleksi dari sebuah realitas ya. Saya bilang kepemimpinan itu diangkat dalam konteks kita juga, dan punya hak untuk melakukan kekerasan juga, gitu loh. Artinya perintah misalnya huru hara nih, ya negara presiden harus melakukan satu tindakan, itu juga bisa, ada hak, gitu kan. Ya, hak itu diberikan oleh masyarakatnya sendiri untuk menimbulkan atau supaya tidak terjadi chaos, supaya tidak terjadi kacauan. Dia harus bertindak dong. Jadi kekerasan juga bisa terjadi. Tapi ingat bahwa lagi-lagi kita akan bicara bahwa sepanjang itu diperlukan bagi sebuah, bukan seenak-enaknya, dan harus diatur berdasarkan undang-undang. Kayak gitu tuh.
tindakan sendiri juga tidak bisa. Harus berdasarkan undang-undang, aturan negara boleh melakukan apa, kayak gitu. Negara presiden lah kan, eksekutif itu punya hak untuk begitu itu. Dan itu kepada siapapun, kalau perempuan juga dari pemimpin, ya dia punya hak begitu. Oke, ya. Jadi bukan soal perempuan atau laki-lakinya, tapi kepemimpinannya itu ya, Bu. Betul. Itu substantif namanya. Tidak melihat kepada siapa-siapa. Latar belakang apa, kulitnya apa, itu dan seterusnya ya. Silakan terus apa lagi? Nah, ya. Ya. Halo. Halo. Ya. Ya. Baik, jadi yang tadi disampaikan sama Buya terkait dengan surat An-Nisa ayat 34 itu adalah yang pertama bahwa ayat ini merupakan ayat partikular ya Bu ya, bukan bukan universal, bukan ayat universal, tapi ayat partikular. Lalu yang kedua bahwa ayat ini bukan ayat misalnya bukan perintah atau bukan larangan misalnya. Tapi ini adalah ayat tentang ayat informatif, jadi sedang menyampaikan realitas sosial pada masa itu seperti apa, gitu. Dan kemudian juga disebutkan bahwa di situ juga tidak menyebutkan bahwa semua laki-laki memimpin atas perempuan, gitu, tetapi sebagian laki-laki memimpin atas sebagian perempuan yang lain, gitu. Jadi kan ini bukan sesuatu yang mutlak gitu, bukan sesuatu yang mutlak. Lalu juga kelebihan itu apa? Nah, kelebihan itu yang dimaksud dengan kelebihan itu adalah kemampuan. Nah, kemampuan itu apa gitu? Kemampuan itu adalah akal. Gitu. Kemampuan itu akal yang pada masa itu informasi dari Al-Quran ini ya pada masa itu laki-laki lebih berpotensi menjadi pemimpin ketimbang perempuan. Gitu ya Bu ya, kira-kira seperti itu. Nah, ada satu lagi yang penting sekali sebagai konklusinya ya, setiap isu partikular itu kontekstual. Tuh, itu temuan saya. Ya. Itu. Jadi ini ya relasinya ya dengan ini. Jadi setiap ayat-ayat partikular itu kontekstual. Ya. Gitu. Ayat-ayat universal itu ya universal gitu, nilai gitu, tidak kontekstual. Iya betul. Ya. Dan itu jadi kan nanti itu bisa untuk semua masalah. Ya. Itu yang saya temukan konsep itu. Ya. Jadi mungkin buat yang belum atau mungkin belum membaca banyak buku Buya gitu ya. Buya itu banyak menyampaikan dalam tafsir, dalam metodologi tafsir gitu ya. Dalam metode tafsirnya banyak menyampaikan terkait dengan ayat-ayat universal dan ayat-ayat partikular gitu. Kalau ayat-ayat universal itu berkaitan dengan nilai ya Bu ya, nilai-nilai. Lalu kemudian kalau ayat partikular itu berkaitan dengan konteksnya pada masa itu. Dan nilai itu adalah kemanusiaan, prinsip-prinsip kemanusiaan. Nilai itu kayak kemanusiaan, keadilan gitu ya Bu ya. Iya, gitu. Ya, terus kalau masih ada? Iya, kalau aku sih udah nggak ada. Kayaknya untuk bab ini udah tinggal closing statement aja Bu ya. Untuk tapi ada satu pertanyaan dari aku Bu ya, itu jadi sebenarnya sih kalau konteks ayat ini Bu ya ditarik ke dalam realitas sosial di Indonesia gitu. Itu kan sebenarnya nggak beda jauh ya Bu ya. Maksudnya situasi saat ini kan masih banyak yang seperti itu gitu, masih menjadi PR. Ya, jadi coba akhirnya kita juga memang perlu disampaikan tentang fakta sosial, realitas sosial. Saya selalu mengatakan apa
apakah fakta sosialnya menunjukkan tidak ada perempuan sebagai pemimpin? Apa di dalam fakta sosialnya hasilnya adalah perempuan sebagai kepala keluarga? Kalau ada, apakah salah? Tuh, iya. Kalau saya berkenalan dengan teman Ibu Nani, itu kan Nani Zulminarni ya Bu ya? Ya, jutaan di dalam sosialnya, fakta sosialnya ternyata betul-betul sudah banyak sekali juta-juta orang perempuan yang menjadi kepala, fungsinya adalah fungsi kepala gitu loh. Sebetulnya ya realitasnya harusnya sih dia ditegaskan sebagai kepala gitu, karena dia telah melaksanakan fungsi-fungsi kepala keluarga, pemimpin keluarga. Dari sisi kemampuan mengaturnya bisa. Dari sisi mencari ekonominya dia bisa. Sementara anak-anaknya yang laki-laki nggak bisa. Kenapa tidak anak laki-laki menjadi pemimpin? Karena dia laki-laki, kalau didasarkan pada laki-laki ya. Tapi dia dibiayai oleh anak ibunya yang perempuan, tentu berarti ibu kan perempuan. Dari mengarahkannya ke sana kemari ibunya, gitu. Yang membimbingnya ibunya perempuan. Jadi fungsi-fungsi kepemimpinan ada pada ibunya. Itu fakta. Saya selalu menantangnya itu, apakah fakta bisa dinafikan? Salah. Jadi begitupun kita dalam menafsirkan atau melihat teks gitu ya Pak, ya Bu ya. Ketika kita melihat teks apapun mungkin kita harus juga merefleksikan dengan realitas kita gitu. Di lingkungan kita seperti apa gitu Bu ya. Karena kan kadang-kadang juga orang nanya emang ada emang bisa ya perempuan jadi pemimpin, itu kayak maaf nih Bu ya, kayak anggota DPR kita gitu ya, kayak anggota dewan misalnya mereka waktu ketika menyampaikan soal di Undang-Undang Ketahanan Keluarga mengembalikan fungsi gitu ya, misalnya mereka bilang mengembalikan fungsi ibu untuk menjadi ibu rumah tangga kayak gitu. Sedangkan si pengusung pengusung RUU ini perempuan gitu. Mereka tidak merefleksikan realitas dia sehari-hari gitu ya Bu ya, bahwa dia kan juga bekerja di luar gitu, beraktivitas di luar gitu. Ya itu, jadi cara nggak tahu. Jadi saya mengatakan begini, tampaknya bawah sadar kita semua orang ini telah terbentuk ideologi patriarkisme itu. Jadi saya sudah menulis di Facebook itu, meskipun kita melihat, tetapi kok tidak masuk di dalam kesadaran dirinya, gitu. Padahal dia jalani tiap hari begitu, tapi pikirannya tidak menemukan itu. Jadi pikirannya tetap saja bahwa itu salah gitu. Tapi dijalani itu loh, inkonsistensi jelas sekali konsistensinya muncul bahwa dalam kehidupan nyata dan kita lihat betul tiap hari perempuan mencari nafkah di luar gitu kan, membiayai keluarganya dan memimpin sebuah perusahaan bisa gitu, itu tuh dianggap salah gitu loh. Itu kan karena itu ya secara psikologi itulah bawah sadarnya, bawah sadar atau apa lah, pokoknya di dalam pikiran dirinya itu telah terbentuk sebuah keyakinan. Nah, saya sebenarnya belum ngomong waktu awal itu, sesuatu yang tradisi yang diulang-ulang, sesuatu pandangan yang diulang-ulang dalam waktu yang panjang, apalagi disampaikan oleh orang yang punya otoritas sakral, maka dia menjadi sakral. Ketika dia menjadi sakral, maka kritisisme tidak berjalan, tidak bisa. Jadi begitulah hal-hal yang praktis, yang partikular tadi, ketika diulang-ulang terus-menerus,
bahkan distrukturisasi, dikonstruksikan di dalam sebuah kehidupan bersama, maka dia seakan-akan telah menjadi agama. Ya. Dan kalau menjadi agama, maka dia menjadi sakral. Kata Tuhan, kita nggak bisa melawan Tuhan, kan gitu. So, gitu. Itu berarti undur mangkolanya ya Bu ya? Ya, panjang lah ya. Saya tema ini saja juga saya bisa panjang nanti. Lembetkan ya, jadi ke situ. Ya. Baik Bu ya, saya kira cukup untuk episode ketiga ini Bu ya. Nah, nanti kita episode selanjutnya udah mulai membahas tentang tafsir baru fikih ibadah. Gitu. Nanti kita Jadi mohon ditunggu ya. Gimana Bu ya? Usulan saja. Jadi nanti kita rinci satu persatu isunya. Ini kan basisnya. Ya, kalau ini tadi kemarin itu basisnya. Iya, jadi ketika kita sudah menyatakan bahwa ini adalah kontekstual, kemudian sesungguhnya adalah laki-laki dan perempuan itu setara, gitu kan? Maka penerapannya haruslah keadilan, gitu. Nah, jadi tapi nanti isu apa? Misalnya perceraian, misalnya, atau akad wali nikah, misalnya, gitu loh. Iya Bu ya, kalau yang ini udah mulai ke isu nih Bu ya, yang tafsir baru fikih ibadah itu udah mulai ada. isu. Oh iya boleh. Yang isu yang pertama itu kepemimpinan dalam sholat yang selanjutnya. Iya betul. Iya. Oke. Kalau 3 episode ini kan emang kayak ininya, kayak apa pembuka metodologinya gitu. Iya. Jadi kalau di situ kan tulisan buku, basis teori apa sih manusia itu gitu ya. Iya, akar dulu gitu, akar berpikir. Ya, manusia itu siapa gitu ya kan. Terus mengapa bisa begitu? Apa namanya seks dan gender kayak gitu berbeda. Itu basis itu. Terus baru masuk ke pandangan agama tentang kepemimpinannya. Teorinya atau teori basis ayatnya lah. Nah, itu tadi kita bicara sudah mengenai dasar relasi. Oke. Oke, Bu ya. Silakan. Ya, sekarang aku closing dulu ya, Bu ya. Oke. Close ya. Ya, nanti dulu ya, aku belum selesai. Mau closing statement. Dari saya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu ya sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi dan juga berbagi pengetahuan dan juga cara kita berpikir gitu ya, dari bincang-bincang dengan Bu ya tadi udah kelihatan banget kan bahwa ketika kita melihat sesuatu itu kita harus berpikir dan melihat, mempertanyakan dari akarnya gitu. Jadi bukan hanya si A kenapa, tapi ada kenapa lagi dan sampai pada akarnya. Baik, teman-teman semuanya, demikian untuk episode ketiga. Kita tunggu episode yang keempat. Kita akan bicara tentang tafsir baru fikih ibadah. Itu kita akan berbicara tentang tentang tema-tema gitu, lebih ke tematiknya. Gitu. Jadi betul. Lebih ke tematiknya. Dan demikian dari saya, Alifatul Arifiyati. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe ya TV Mubadalah, kemudian juga komentarnya, isi komentar, lalu bunyikan loncengnya, dan silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, misalnya mau bertanya ke Buya nih terkait dengan tema-tema apa gitu, lalu ada pengalaman apa yang butuh jawaban dari Buya. Nah, nanti tulis saja di kolom komentar, nanti akan kita tayangkan di episode selanjutnya. Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.